networking. Di ilmu bisnis kan nggak terlalu dibahas. Enggak. Di ilmu manajemen mungkin dibahas misalnya strategic alliance gitu kan, alias itu. Strategic alliance. Tapi kalau di ilmu entrepreneurship ini menjadi salah satu tema utama Nil. Iya. Dalam keilmuan entrepreneurship. Karena ilmu kita kurang, akhirnya nyasarnya entrepreneurship adalah risk taking doang. Iya. Padahal masih ada 4 temennya kan. Iya. Misalnya nasi goreng nih, mak gue Batak kan. Jadi nasi goreng taburin aja teri Medan. Ini udah langsung jadi produk baru tuh. Oke. Kayak dulu zaman Indomie. Bro, jadi Yes. begini bro. Kalau kita ngomongin soal entrepreneurial atau entrepreneur science, gua tergelitik bro. Iya. Untuk nantangin lo atau nantangin konsep berpikir lah ya. Iya. Sekalian belajar ya bro. Karena gua pengen tahu dari kacamata akademisi. Biar teman-teman yang nonton juga ikut belajar sih. Gue orang yang dari lapangan. Gue pribadi adalah orang yang dari lapangan. Dan gue orientasi entrepreneurship buat seorang Sunil. Itu action, innovation. Iya. Action, innovation. Action, pivot. Ya. Action, innovation, pivot. Jadi kayak begitu-begitu. Pertanyaan yang menggoda. Jadi opini gue dalam keberbisnisan ini sebenarnya ada 3 ilmu yang berbeda tapi beririsan kuat. Oke. Jadi ada ilmu bisnis, ada ilmu manajemen, ada ilmu entrepreneurship. Oke. Nah ini 3 hal ini berbeda sebenarnya. Ilmu bisnis, Ilmu manajemen, dan ada ilmu entrepreneurship. Nah jadi kalau di ilmu bisnis ini kan bagaimana kita menjalankan kebisnisan itu kan. Ya. Ya baik organisasinya apapun itulah kebisnisan. Nah kalau di ilmu manajemen ini kan berbicara tentang ilmu ketertata kelolaan. Iya. Ada 4 tuh kan. Iya. Ngelola operasional, ngelola keuangan, ngelola manusia, sumber daya manusia, dan ngelola pemasaran. Betul. Kan? Nah sebenarnya ilmu entrepreneurship ini adalah yang menjadi nyawa dari 2 urusan ini. Oke. Nah itu positioningnya ilmu entrepreneurship. Sekaligus juga sebenarnya ilmu entrepreneurship itu sebenarnya banyak banget ilmu lapangan. Banyak banget ilmu lapangan. Makanya yang lu bilang action tadi di ilmu bisnis bisa jadi nggak dibahas. Oke. Konon lagi di ilmu manajemen. Oke. Tapi di ilmu entrepreneurship itu dibahas habis-habisan bro. Itu dibahas bisa. Makanya kalau orang ilmuwan entrepreneurship ketemu orang, ngapain lah masuk kampus teori-teori doang kayak kita dong di lapangan. Gue ketawa dalam hati. Karena sebenarnya yang lu lakuin di lapangan itu yang jadi kajian kita. Dan sebaliknya apa yang lo pelajari, lo hire orang-orang, lo hire coach dan sebagainya, itulah yang terjadi dari hasil kajian ya kan. Betul. Makanya maksudnya kayak contoh networking. Di ilmu bisnis kan nggak terlalu dibahas. Enggak. Di ilmu manajemen mungkin dibahas misalnya strategic alliance gitu kan, alias itu. Strategic alliance. Tapi kalau di ilmu entrepreneurship ini menjadi salah satu tema utama Nil. Iya. Dalam keilmuan entrepreneurship. Karena keberpeluangan itu lahirnya dari situ. Iya, jadi gimana gue bisa berteman sama Sandiaga Uno, gimana gue bisa berteman dengan Bang Bahlil, misalnya gimana gue berteman dengan tokoh-tokoh, itu kan di buku manajemen nggak ada. Nggak ada. Tapi di kajian entrepreneurship itu jadi riset yang gede banget dan jadi ilmu. Iya benar juga loh. Makanya lo bilang tadi action, ya isinya ilmu entrepreneurship semua itu. Iya, soalnya kan kalau keilmuan itu memang banyak ya, banyak jalurnya. Yeah. If you're talking about marketing, there are some theories of marketing. Ya, If you're banyak talking itu, digital lebar marketing, itu. lebar banget kan. Lebar. If you're talking management, again. Yeah. But if you're talking leadership, again. You're talking about people, again, beda lagi. Ya kan di HR misalnya gitu. Yeah. Nah, mungkin teman-teman harus bedain tipe usahanya. Jadi kalau gue tadi ngomong itu, kalau lu masih mau start dan mental lu masih kuat di area dagang, businessman. Orang businessman itu dia plan less, action more. Ya. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau orang udah masuk ke corporate, dia plan more supaya actionnya lebih tepat. Strategic. Yes, strategic. Ya. Nah makanya ilmu entrepreneurship itu adalah nyawa dari bisnis. Oke. Sekaligus nyawa dari manajemen kan. Makanya kan kalau kita lihat
yang kita spotlight sebagai entrepreneur itu kan seseorang yang melakukan perjalanan bisnisnya dalam pertumbuhan yang eksponensial. Iya. Nah, lompatan. Nah, keterlompatan itu hanya bisa dilakukan oleh paradigma entrepreneurship. Yes. Ada 5, Nil. Iya. Proaktifness. Oke. Jadi memang menjadi insan pebisnis atau organisasi bisnis yang selalu proaktif. Ini kita punya ayam goreng udah enak, bisa unik nggak? Dari unik bisa tematik nggak? Oke. Yang kedua risk taking. Tunggu. Ini keren nih. Kalau kita ngomong proactiveness, teman-teman ini please note down ya. Jadi udah punya contohnya produk ayam goreng, udah enak, bisa unik nggak? Itu naik level. Ya, kalau udah unik bisa tematik. Tematik nggak? Jadi ayam goreng kan, itulah the power of entrepreneurship kan. Ayam gorengnya udah enak. Kalau pedagang doang, udah enak ngapain lu ya ribet? udah, kita jual sebanyak-banyaknya, terus bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan, autopilot. Tapi kalau entrepreneur, proaktif kan, bos, memikirkan siang dan malam. Ayam goreng yang udah enak ini bisa naik nih, jadi unik. Kita pikirkan lagi siang malam, unik nih jadi tematik. Nah, kenapa pentingnya ini menjadi penting bagi negeri nih? Jadi nanti ada 1000 pedagang ayam goreng, 1000-1000-nya bisa ngembangin 1000 positioning. Iya. Dan itu membangun GDP juga at the end of the day. Dan kita nggak perlu berebut di ayam goreng sambal geprek. Iya. Jadi yang satu ayam goreng sambal geprek, yang satu ayam goreng lengkoas, yang satu jadi ayam goreng apa? Ada 1000 macam. Pasar terbagi. Jadi pelaku usaha nggak perlu berebut. Iya, benar juga. Tapi ada 5 kan? 3 lagi nih, ya kan? 4 lagi. Tadi proaktifness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, otonomi. Oke. Nah, sebenarnya entrepreneurship itu isinya 5 ini. Nah, cuman kan kadang-kadang di obrolan masyarakat dominannya tuh risk taking ya. Dominannya ya. Proaktifness jarang dibicarain. Dominannya risk taking. Iya, dominannya resiko melulu, yang dibahas resiko melulu. Tapi yang sisi lainnya padahal kalau 4 sisi itu dijalanin, resikonya automatically udah turun by 50-60% loh. Karena ilmu kita kurang, akhirnya nyasarnya entrepreneurship adalah risk taking doang. Padahal masih ada 4 temennya kan. Ya itu teman-teman. Jadi ada proactiveness, ada risk taking, ada innovativeness, competitive aggressiveness, dan otonomi. Jadi nggak peduli bisnis lu apa, suntik tuh 5 nyawa itu. Gue yakin pasti lompat. Tapi 5-5-nya nggak perlu dikuasain at the same time. Tapi lu ada itu hikmat kebijaksanaan lah. Tergantung konteksnya. Bahasa S3 nih bro. Ini orang Bekasi biasa ngomongnya gitu bro. Gitu ya. Bro, kembali ke topik semangat keberpeluangan. Iya. Kita berdua pernah berada di sebuah organisasi yang penuh dengan semangat keberpeluangan. Para pengusaha ya. Dan ini gue cuma mau buat ini aja, sampling aja bro. Jadi pengalaman dulu bergaul atau bernetwork ria di sebuah organisasi yang sifatnya itu penuh dengan entrepreneurs. Itu sangat-sangat gampang tiap kali kenalan. Salam kenal. Kita collab, kita sinergi. Nanti kita ketemu ya, nanti kita collab, nanti kita sinergi. Sering banget kata-kata collab dan sinergi itu diutarakan berulang kali. Dan karena gue termasuk orang yang mungkin saat itu sudah punya bibit-bibit merdeka secara mindset, gue suka mempertanyakan, lu mau collab apaan? Lu mau sinergi apaan? Apa yang lu mau lakuin gitu kan? Nah, kalau dibawa ke dalam konteks science, kalau dibawa ke dalam konteks teori, gimana seseorang itu masuk ke dalam sebuah lingkungan di mana dia punya semangat keberpeluangan, dia punya spirit itu, tapi dia itu bisa setidaknya berjalan di koridor yang mendekati ketepatan, nggak ada yang bisa tepat, tapi mendekati ketepatan. Ya makanya inilah the power of ilmu kan. Sekaligus cerita lu tadi kan menggambarkan gap of ilmu, gap of knowledge kan. Jadi teman-teman kita itu yang dalam asosiasi itu kan, nanti kita collab, nanti kita sinergi. Nah sebenarnya itu tidak salah, tapi itu kan itu memotret ke entrepreneurship-an mereka. Itu yang kita kasih label katakan intuisi keberpeluangan. Nah makanya melalui knowledge itu, melalui pengetahuan, kita menggeser kan dari keberpeluangan yang intuitif menjadi keberpeluangan yang bersifat ilmu. Nah, jadi memang untuk mengembangkan keberpeluangan ini ilmunya ada 5 Nil.
Ini Skampeter ya, tahun 34 nih. Jadi ini sebelum Indonesia merdeka. Skampeter bilang, keberpeluangan itu bisa dikembangkan oleh 5 tools. Dan gue pribadi setelah membacanya berulang-ulang, sebenarnya kalau nanti entrepreneur mau mengunyah-ngunyah konsep ini, nggak ada habis-habis tuh peluangnya. Ada 5 Nil. Jadi keberpeluangan itu bisa dikembangkan oleh produk baru, pasar baru, metode baru, pasokan baru, intuisi baru, institusi baru. Ya. Jadi utak-atik aja 5 hal ini keberpeluangan nggak ada habis-habisnya tuh. Kalau lu bisa harus mendisek atau mencoba mencacah ini menjadi sebuah contoh yang gampang untuk kita buat teman-teman yang street smart bisa menelaah, mungkin gimana lah mencoba. Misalnya gini, banyak orang juga memberikan saran begini, lu kalau udah ngelakuin sesuatu lu fokus. Bener nggak? Nah kalau gua pakai topi yang orang yang lurus-lurus aja nih, yang nggak punya konsep berpikir multi perspektif. Begitu lu ngomong produk baru, pertanyaan gua adalah, gua kan ngerjain A, gua ketemu sini gua harus bikin B, gua nggak bisa fokus dong. Paham ya? Jadi ini yang gua pengen kita bahas. Nah jadi kan dalam semangat keberpeluangan ada 5 baru-baru tadi kan. Nah sebenarnya itu kayak Sunil bilang tuh, kalau dicacah sebenarnya nggak sekompleks itu. Kayak produk baru itu sebenarnya, misalnya nasi goreng nih, mak gue Batak kan. Jadi nasi goreng taburin aja teri Medan, ini udah langsung jadi produk baru tuh. Kayak dulu zaman Indomie dengan multi topping. Di titik ini ada kan, masanya. Ya di titik ini kan kita berpikir sebenarnya apa serunya sih? Cuman nambahin topping-topping. Tapi pada era itu kan happening banget tuh. Menimbulkan berbagai bisnis yang bahkan nilai franchise-nya bisa sampai 5M tuh. Cuman Indomie digitu-gituin doang. Jadi bicara produk baru nggak harus seribet dan seruat itu. Jadi ada pendekatan kreatif. Kayak nasi goreng dikasih teri itu udah jadi new product kategorial, namanya nasi goreng teri Medan. Lalu nasi gorengnya ini misalnya kita jual ke Papua. Ya, tinggalkan gue lihat di Papua orang Batak banyak nggak nih? Misalnya ada 10.000 kakak, berarti kan kalau gue jualan nasi goreng teri Medan di Papua bisa dong. Nah itu udah jadi pasar baru tuh. Lalu misalnya di Kalimantan gitu kan, di Jabodetabek udah laku, di Papua udah laku, tapi tak tahu di Kalimantan ada supply teri Medan baru, ada supply teri Medan tuh. Berarti kan hadir pasokan baru kan. Nah gue bisa jualan di Kalimantan di nasi goreng teri Medan. Nah jadi bisnis itu hadir karena timbulnya pasokan. Lalu metode baru, misalnya nasi gorengnya di membership kan. Jadi nasi goreng misalnya 20.000, kalau di membership kan misalnya jadi 11.000. Ya kan, tapi kan kita dapat volume penjualan. Lalu institusi baru ya kayak Esteller 77, kan produk utamanya justru bukan Esteller kan, mie pangsit sama nasi goreng ya kan. Nah kita nasi goreng teri Medannya kita institusikan bro. Kita jadikan resto, lalu kita supply atau kita provide masakan-masakan Sumut, Sumatera Utara. Di Sumut itu kan selain Batak, ada Melayu, ada Aceh, ada Jawa. Nah jadi mengadjust yang 5 aja tuh udah menjadi multi opportunity sebenarnya. Keren itu bro. Dicacah begitu jadi lebih paham bro. Bagus banget. Tadi yang pertama agak teoritis ya. Nah ini yang maksud gua, teman-teman harus bisa mengerti bahwa pentingnya diskusi seperti ini nih, jadi bisa membantu untuk lebih kita digestnya lebih enak. Digestnya. Dan belajar tuh penting sekali, dan salah satunya adalah bernetwork lah dengan orang-orang yang mungkin lebih tahu dari lu, lebih pintar dari lu, tapi lu juga jangan takut bertanya untuk bisa lebih memahami. Itu sih. Salah satu semangat keberpeluangan adalah pertama belajar untuk lebih banyak mendengar dan bertanya. Itu penting sekali. Oke kan nggak ada sesuatu yang aneh kan yang gue sebut 5 tadi kan. Biasa-biasa aja, cuma nggak pernah dicacah. Yes, betul sekali. Melalui konsep strategic entrepreneurial business roadmap ini menjadi arah entrepreneurship for all. Ini yang lo ciptakan? Ini yang gue ciptakan. Kata kuncinya entrepreneurship itu adalah tentang value creation. Bro. Because value creation can start from you, in your family, in your work, in your community, in your nation, and also to make the creator proud of you. Saya bisa jadi solusi apa buatmu? Because I feel you. Yes, betul. Itu gokil loh Neil. Itu mesti gue catat jadi quote itu, nanti gue posting di Instagram. Mantap.